Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain, amma ba'du. Jemaah nasanipun Bapak Kepala Sekolah Min 1 Kendal yang saya hormati, jemaah ngarsanipun Bapak Ibu Guru Min 1 Kendal, baik yang di atas maupun yang di bawah. Pertama dan yang utama, monggo kita tansah mujahaken puja dalam syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat iman Islam saha sehat sehingga kula lan panjenengan sami saged sugih kegiatan di bulan Ramadan wonten Min 1 Kendal. Insyaallah menika dinten ingkang terakhir. Selawat salam kita sakatur dumateng dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi ingkang tansah kita tetep sahabatipun mugi-mugi kemawon kula lan panjenengan sami saha keluarga tercinta ingkang wonten dalem benjang pinaringan syafaatul uzma bikaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, minangka takzimipun kula dumateng humas keagamaan wau badhanipun istirahat merintah kula. Di kalimat perintah itu dari atas ke bawah. Dihoyo-hoyoan akhirnya nggih pun siap. Bab yang mbake nyuwuni ngimami kula sing ngaos. Niki kula yakin menawi salah jenengan boten saged ngoreksi amargi boten kula paringi fotokopi kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi 'ulumihi bidaraini amin. Menika kitab ingkang kula waos nggih menika kitab Nasaihul Ibad. Kitab yang setiap Ahad pagi kula waos wonten musala Baitul Makmur, musalanipun RT 7 Brangsong. Mriki kula pasah sing gampil-gampil kemawon niki tasih wonten hubunganipun kalih punapa kala wingi ingkang dipun sampaiaken dening Bapak Huda nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Baman tawadhu'a li ghaniyyin lihinahu faqad dzaba sulusa dinihi. Waman utawi sapane wong iku tawadhu'a, tawadhu, hormat li ghaniyyin terhadap orang yang kaya, lihinahu karena hormatnya itu karena faktor kekayaannya, faqad dzahaba, maka teman-teman wis ilang apa sulusa dinihi 2/3 agamanya. Fenomena ini sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita bahwa orang itu kadang menghormati orang lain itu karena faktor kekayaan. Sering saya rasakan ketika ada ustadz kiai dimanapun yang saya jumpai, saya tahu itu kalau kiainya tidak ada harta bendanya, maka kadang-kadang sering diremehkan. Sangat diremehkan. Oleh karena itu, barang siapa yang menghormati seseorang karena faktor kekayaannya, maka pertanda orang itu telah kehilangan 2/3 dari agamanya. Tidak hanya akalnya, agamanya hilang 2/3. Tinggal 1/3. Ayat anas syariata, karena sak temene tegese karena sak temene syariat, undang-undang agama. Iku ayatuna yen ana apa takzimun nasi oleh ngegungake manusia ana iku li ajlis sholatihi karena arahe kesolehane. Jadi kalau kita menghormati manusia itu karena orang itu pantas untuk kita hormati karena soleh. Itu yang pertama, karena soleh. Kemudian wali ajli ilmihi lan karena arah ilmune ikulah wong sing pantas kudu
mati. Jadi kula purun ngaos niki karena sing akon niku langkung soleh tinimbang kula, langkung alim tinimbang kula. Ora wani nolak kali Pak Ihsan, kualat. Jadi niki kula nderek Pak Ihsan mawon muga kula angsal barokah. Nggih. Jadi panjenengan menawi badhe mulyaake, ngegungake manusia itu karena dua hal. Karena orang itu memang benar-benar soleh, dan yang kedua orang itu memang mempunyai ilmu yang mumpuni. Artinya apa? Orang berilmu juga sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sore ketika Kataman, saya membaca kitab Mawaidul Suriyah karya Muhammad bin Abu Bakar. Di sana tuh di salah satu jurang neraka jahanam itu ternyata umatnya Muhammad itu banyak yang digiring ke sana. Salah satu adalah min khamalatil Quran, nyuwun sewu. Orang-orang yang hafal Quran. Jadi disembunyikan, sengaja disembunyikan oleh Allah supaya Muhammad tidak melihat. Karena janjinya Nabi Muhammad, saya akan menjadi orang terakhir masuk surga ketika umat saya sudah masuk surga. Ternyata di sana banyak min khamalatil Quran wal hujjat, orang-orang yang naik haji, orang-orang yang bayar zakat, orang-orang yang sayang pada anak yatim, disembunyikan di surga. Disembunyikan di salah satu min audiatil jahanam, dari jurang-jurang neraka jahanam. Ini karena apa? Karena faktor hatinya. Jadi min hilin, ada satu penyakit hati. Penyakit hati itu tidak akan bisa sembuh kalau orang tersebut tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Kalau penyakit jasmani kelihatan, di pondok kena budik golek obat, watuk golek obat. Tapi kalau hilin di hati kita, maka itu sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa orang yang menghormati manusia karena kekayaannya, sungguh dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Dan menurut agama yang benar adalah ketika kita menghormati manusia itu karena dua hal, karena kesolehannya dan juga karena ilmunya. Dunna ta'zimi li'ajri malihi, bukan mengagungkan karena hartanya. Ini enggak boleh. Kadang-kadang nyuwun sewu, banyak kiai di kampung saya itu kalau dengan orang kaya, masya Allah, takzimnya itu kadang-kadang over. Ini yang menyebabkan kadang-kadang dawuhe para kiai ora dinut, yaitu karena kalah. Kadang-kadang kiai itu gampang diatur oleh orang yang punya uang. Jadi jangan sampai ada kalau kiai kita di kampung itu bisa diatur karena uang tersebut. Sak hebat-hebatnya presiden salaman karo Mbah Maimun Zubair. Salaman karo Mbah Kiai Haji Dimyati Rais Al-Mafurlah. Di kiai kalau menghormati orang karena kekayaannya, ini sudah min alamatil kiamah. Fainaman mongko sak temene wong akroma kang mulya ate sapa man al-mala ing bondo ahana. Ahana padha menghina utawa melecehkan iku laman al-ilma was-sholaha. Maksud dari kalimat ini adalah apabila ada orang yang memuliakan kepada orang lain karena faktor harta bendanya, pada hakikatnya, pada intinya piyambak ini ku jelas-jelas merendahkan ilmu dan kesalehan seseorang. Ini menjadi pemikiran kita nanti di tengah-tengah masyarakat kita. Qala dawuh sapa Sayyidi bendera kita rupane Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Qadasam muga nyocekake sapa Allah sirahu ing ruwe ikulah Syekh Abdul Qadir Jilani. La buddha ora kena ora harus. La buddha harus rikuli mukminin kedue wong-wong mukmin bisa akwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah ikulah mukmin ana iku min salah sati asya saking telu pira-pira perkara. Jadi setiap mukmin itu pada hakikatnya munggahipun Syekh Abdul Qadir Jilani niku mempunyai tiga hal, tiga perkara. Yang pertama amrun yang tasiluhu, yang kedua wa nahyun yastanibuhu, yang ketiga wa qadrun yarda bihi. Kita sebagai orang mukmin mungguhe Syekh Abdul Qadir Jilani niku kedah sunggal
menjalankan semua perintah Allah. Dalam keadaan apapun jalankan perintah Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wajib. Di perintah Allah itu harus kita laksanakan dimanapun kita berada. Wa nahyun buhu, dan kita harus menjauhi semua larangannya Allah. Jadi jangan sampai kita patuh mengikuti perintahnya Allah, tetapi dalam satu sisi awake dhewe tidak menjauhi larangan Allah. Contoh misalkan yang paling sering kita dengar, kita lihat, orang itu kadang membayar zakatnya, membayar sedekahnya, memberikan infaknya itu dari sesuatu yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku thayyib, tidak akan menerima sesuatu yang tidak thayyib. Jadi jangan ada di otak kita, di pikiran kita bahwa harta kita yang kita peroleh dari yang syubhat apalagi yang haram bisa dibersihkan lewat jalur zakat, lewat jalur infak, lewat jalur sedekah. Tidak bisa. Islam tegas. Jadi Allah itu thayyib, tidak akan menerima sesuatu yang tidak thayyib. Jadi kadang-kadang orang-orang pusat, orang Jakarta, mereka korupsi sekian miliar. Bahkan terakhir itu kasus timah itu, siapa itu, si Muiz itu, suaminya Sandra Dewi, 271 T. Itu kalau dibagikan rakyat Indonesia masing-masing dapat berapa itu? Ini Bu Nani yang bisa ngitung, jago matematika ini. Itu nggak bisa, orang Jakarta gitu, sering kayak gitu. Jadi mereka korupsi, mereka miliaran kasih masjid 100 juta, 2 juta itu kecil, tapi uang Jakarta itu bawa ke sini. Praktek itu banyak terjadi. Oleh karena itu nggak bisa harta yang kita peroleh dari yang subhat apalagi yang haram kemudian kita zakati hilang, tidak bisa. Oleh karena itu hati-hati kita terhadap harta yang masuk ke kita. Yang ketiga, mungguh Abdul Qadir Jailani wa qadrun yarba bihi. Kita sebagai manusia, kemarin sudah disampaikan Pak Huja, kita harus ridho, radina kismatal jabbar. Aku ridho ikhlas terhadap dumdumane sing aweh urip. Jadi kalau orang mempraktekkan 3 hal ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, niku insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun, wafur, karena berangkat dari masing-masing individu, keluarga yang benar-benar satu menjalankan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah, yang ketiga ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semanten ingkang saged kawula aturaken mugi beto berkah. Jumatan kula lamat yang sami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'am wa yakafi yawmal sidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tayyibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana ma ata'na wa ma ta'amatna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah
min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.